Ekor gede. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Arnold dari Tres Aquatics. Ya, hari ini masih kita mulai dengan sedikit cerita ya teman-teman. Betul. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, saya kenalan dulu. Saya tuh Arnold namanya. Ini IG-nya, ya tolong di follow. Terus saya itu aslinya editor Tres dan Minecraft. Udah berjalan hampir 2 tahun sekarang. Dan ternyata kemarin pada tanggal berapa? 8 ya? 8 September. 8 September 2022 YouTube dari Tres Aquatics itu kena ban. Dan setelah kita aju banding, ternyata ban-nya permanen. Permanen. Ya, ini bukan kesalahan yang gimana-gimana sih, oke. Tetapi kita juga harus semangat, kita nggak boleh down. Ya mungkin kalian nonton ini, vlog ini dari YouTube channel yang baru, yang masih kosong. Tapi harapan kita aslinya, terutama saya sebagai editor dan sekarang udah digantiin sama namanya Setiadi buat Tres Aquatic ya. Harapan kita adalah supaya channel baru ini kita juga bisa kembali, kita bisa tetap edukasi teman-teman juga balik lagi. Dan semoga kita tetap semangat terus sih. Kita sih harusnya semangat ya. Semangat. Ya, semangat. Kita nggak mau gara-gara kejadian kayak gini kita stop gitu buat konten. Kayaknya enggak sih. Ya, kita tetap mau edukasi betul. teman-teman. Dan ini adalah Ruth. Ruth apa role-nya di kita? Saya Ruth. Saya sebagai desainer konten kreatornya di Instagram. Kalian bisa follow saya di sini. Oh sih, siap. Dan customer care. Customer care. Iya. Jadi hari ini Kohans nggak bisa datang. Kohans lagi keluar kota. Bukan keluar negeri. Jadi hari ini kita akan gantiin ke Farm One Red bersama Ruth, bersama Komak. Dan kita hari ini akan mengapain? Kita mau lihat panen. Tapi sorry teman-teman, hari ini bukan panen yang kayak teman-teman kira. Kayak panen di akuarium yang pernah kita upload di Minecraft juga. Yeah. Ya mungkin kita akan kasih footage untuk panen di akuariumnya. Tetapi hari ini kita hanya akan panen di kolam. Betul. Gitu, oke? Habis ini kita akan langsung coba cek panen yang hari ini akan dikomandoin sama Pak Suwandi. Dan ada juga Ko Akong sebagai pemilik One Red. Check it out. Ini adalah proses panen. Itu ibaratnya kita kan jantan diputer-puter ya. Iya, dibikin Kalau pusing. Cewek lagi muter-muterin kita pakai omongannya, kita jadi pusing. Kita jadi pusing. ini tuh ya mirip sih. Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi kita linglung dong kan. Iya, bingung. Kadang Maka lagi jangan putar-putar. Nah, jangan itu jadi putar-putar. Jangan mau diputar-putar ya. Bahaya. Dah, siap. Sudah siap Asik dong. nih. Jadi Pak, kena anaknya. Banyak, wih. Kelihatan kan? Kelihatan dong. Kelihatan nggak mulutnya? Sana. Wih. Nggak ada kosong. Ada kosong. Scan. Dikit berarti. Nanti saya foto lagi Pak ya. Hujan kayaknya. Musim hujan sih. Mantap. Banyak Pak, banyak. Iya Pak Wandi. Belasan lah ya Pak. Udah hidup Pak. Sampai Udah. Deketin sini. 20. Maju men. Aja men, saya selalu foto map. Kelihatan Pak. Udah nggak enak. Udah linglung. Bentar ya, tahan Mbak. Lagi ya. Ya, bareng ya. Oh, hati-hati Pak, ada enaknya Pak. Di bawah anaknya. Udah Pak, kelihatan. Ya. Sip, udah. Ah, mantap ya. Udah ya. Coba deh, merah kan? Difotoin. Dari samping. Fotoin ton. Dipeluk kali Pak. Cewek jadi kok. Kayak gini dipeluk Depan ini. Ayo. Oh maaf Pak. Sorry ya. Ini buat dokumen, Bos. Udah. Ya. Jangan susah ya. Mantap ya. Iya, Gila loh. sekarang lebih susah. Besar sekali. Dipermudah ya kita padahal. Oh, merah kan? Merah. Mulus. Padahal tinggal di kolom loh. Begini. Merahnya. Mobil aja dokom nih. Wadaw. Kita dong. Masa setengah tahun kan. Kalau udah sering bawa gini enak bos. Jagoan dia udah. Dagingnya banyak nggak? Ya kan? Ekornya nggak? Jadi kita mau panen berapa ini? Berapa ikan hari ini? 2 induk.
Belasan, bener kan? Kata Ada saya. sebagian dibuang. Bang. Panen berenang. Panen berenang. Ya, tahunnya kenapa tuh? 45 hari. Merah. Nggak apa-apa ini mentok-mentok gitu. Lagi kurang sehat juga banyak Pak. 2. Kurang sehat juga, kurang bersih. Ini 5. 5. 8. 8. Belasan. Telurnya satu juga masalah. Iya banyak yang masalah telurnya putih. 14. 14 totalnya. Ya kenapa dia buang? Ini kayaknya harus panen di awal lagi nih Pak. Mata buta 1. Bebeknya ngeri lagi. Yang mau jadi baik. Sabar ya. Nah, kita wah gila. Nafas gak sih? Nafas sih. Cuma kan lagi nggak muter mereka. Iya bener, ada yang buta 1. Buta 1 kan? Iya nih. Mana buta? Beda. Oh iya. Iya ya, buta Nih, satu kalau ya. telurnya gini sakit satu nih. Yang putih ya? Ini kemungkinan dia bisa mati. Ada masuk angin ya. Ada masuk angin di telurnya. Harusnya dia bisa makan sendiri. Begitu ya. Kalau disuapin makan sendiri bisa oke tuh Pak. Itu biasanya jadi dropsy nanti. Sisi makan. Oh. Itu ya. Karena kan angin. Resiko panen tuh banyak banget berarti ya. Ya, banyak. Tapi lagi. Oke teman-teman, jadi ini kita mau panen ikan kedua ya. Tadi ikan pertama kita dapat 14 ekor. Tetapi ada footage-nya kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ada satu ikan yang telurnya tuh agak putih. Itu kayak kemasukan angin kalau kata Pak Suwandinya. Nah, dan ada satu lagi ikan yang ternyata waktu dipanen dia udah buta dan matanya nggak ada sebelah. Gitu. Ini kameramen kita habis tabrakan motor tadi pagi. Jadi agak goyang-goyang gimana gitu. Nah, kita langsung cek aja yuk ikan keduanya. Tadi ikan pertamanya itu bagus, merah dan besar banget kita lihat. Itu kurang lebih kayaknya ukurannya berapa? Nanti kita tanya-tanya sama Ko Akong ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu, kalau misalkan mau panen kan, asli kita harus ngejaring ikannya. Tapi ini gara-gara kolamnya tuh lebar banget. Coba kasih lihat tuh, Di. Lebar banget, jadi sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang narik jaringnya untuk panen 1 ekor ikan aja. Dan ikan itu mungkin akan ditarik ya ke daerah sini kali ya, ke daerah yang lebih dekat untuk dipanen. Mungkin datarannya di bawah yang kita nggak bisa lihat ini tuh ada yang agak lebih rendah, mungkin ya. Saya belum pernah nyemplung sih, tapi jujur saya pengen banget nyemplung. Tapi saya nggak tahu kalau saya nyemplung gunanya itu apa. Takutnya ngotorin air doang. Nah, hari ini kita bawa desainer kita yang nggak pernah kelihatan, ya. Jadi dia udah kerja 1 tahun tapi nggak pernah muncul. Muncul itu cuma sekali-sekali muncul di esnya Mujarab. Ampun deh. Nih aku mau tanya nih kok. Ini Tanya. prosesnya panen ini gimana kok? Biasanya sih kalau proses panen ini pertama pasti ngejaring dulu. Ngejaring itu buat ngecilin area di mana ikan-ikannya itu nanti berenangnya ditarik ke sini semua. Bahkan kumpul gitu ya? Iya, jadi ikannya dikumpulin dulu. Setelah kumpul tadi dicari yang ngerem biasanya tuh ada sendiri yang agak naik berenangnya. Terus dia mulutnya tuh emang lebih kayak apa lagi mau apa ngemut sesuatu. Ya. Kayak ngemut sesuatu. Lu mending kebanyakan ke orang yang kalau gini. Nah, ketika ikan itu ngerem, itu kan puasa lama dan pasti lebih lemas biasanya. Nah, itu emang lebih gampang waktu kita ditarik ke sini. Ikannya baru yang lainnya yang biasanya nggak ngerem tuh dilepasin lagi. Dikasih lubang buat mereka, dikasih celah buat mereka tuh keluar. Biar nggak stres. Takutnya kalau mereka stres juga ganggu, misalkan mereka tuh lagi pengen produktif, lagi pengen berkembang biak tapi nggak bisa gara-gara jadi mereka stres. Makanya kita tuh nggak boleh gerak cepet-cepet kalau di dalam kolam nih, kalian bisa lihat nih. Geraknya tuh pelan semua. Ya selebihnya ya proses panen seperti biasa, ikannya dijaring yang kayak tadi, diputar dulu baru diangkat. Nah tapi setelah lihat beberapa kali panen ternyata emang cara ngangkat ikannya itu harus belajar juga. Karena nanti takut ikannya kenapa-kenapa ya? Betul. Kayak misalkan kalau di sini kan kita bisa lihat tuh Pak Wandi. Ini tuh Pak Wandi. Pak Suwandi. Pak Suwandi ini yang sering banget di One Red itu panen ikan. Nah,
Dia itu kalau sekali panen bisa beberapa ikan dalam 1 hari. Jadi pasti udah biasa. Dan kalau misalkan kita bandingkan sama dulu yang sempat Mr. Lee panen di Cianjur, itu kan tangannya beda banget. Iya, benar. Terutama waktu ngangkat begini. Iya. Ya, waktu itu sempat diajarin sama Koliven juga di Pontianak. Kalau misalkan kita mau panen ikan tuh yang bener ya. Misalkan kita silver arwana nih. Iya. Jadi ekornya tuh dijepit di sini nih katanya. Palanya di sini. Jadi itu benar-benar ke tangan kiri kita pakai cuma buka mulut. Katanya gitu, tapi kan saya belum pernah coba dan harapannya misalkan ntar di kolam Minecraft bisa jadi saya boleh coba katanya. Ya kurang lebih gitu, kita tunggu aja, tinggal tunggu ikannya ketarik, cari yang lagi ngerem, habis itu kita shoot ntar ikan yang ngeremnya. Semoga yang ini hasilnya jauh lebih banyak daripada yang pertama. Ini ikan kedua yang kita mau panen nih guys. Kalau aku bilang harus kurus, saya olahraga lagi. Lah. Bagus tuh ikannya. Masih ada. Amin. Tipis ya? Ini tipis banget teman-teman. Apanya maksudnya tipis tuh? Maksudnya tuh apa? Jadi mulutnya Buang. biasa ngejendolnya gede, ini tipis. Hmm. Setipis kantong anak kuliahan. Ya. Berdoa nih masih dapat, kalau masih dapat berarti Tuhan masih kasih. Amin. Gede banget kan? Tanya dong. Kelihatan. Sebenarnya kenapa kadang-kadang bisa tipis begini? Faktornya apa gitu kan? Oh iya benar. Di sini kan kita harus belajar. Betul. Faktor apa aja sih? Fotonya ke cuaca, Cuaca yang banyak. terus air, Terus kadang geledek itu. pokok cuacanya jelek, maksudnya hujan, airnya jadi berubah. Iya, pH-nya jangan. Hanya segala macam. Air terlalu dingin juga. Air tahu dingin juga nggak bagus. Iya. Oh jadi banyak banget aslinya faktor mereka Iya. tuh bisa buang ya kalau abang ya. Iya, banyak faktornya. Yang sini paling ngeri itu geledek itu. Geledek. Kayak daerah sini ya. Iya, geledeknya. Geledek itu kan yang tempat beli listrik itu. Itu namanya glodok. Oh, glodok. Itu glodok. Itu glodok kok. Oh, glodok ya. Itu glodok. Oh. Cakep kan. Gede banget. Jujur sih sebenarnya inunya cakep sekali. Kalau bisa dapat turunannya pasti happy banget. Nih, kita geser dikit biar si Arnold bisa lihat. Tapi uniknya ya, biar kata mereka banyak faktor tentang cuaca ya. Padahal mereka tuh musim kawinnya tuh bulan ber ini ya. Iya, iya. Katanya nanti. ya. Oktober nanti. Oktober, mungkin puncaknya di Iya, Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari. Januari. Iya, 4 bulan tuh. Mungkin itu udah hujannya udah beda. Kalau sekarang kan baru mulai masih kenceng-kencengnya. kenceng sama kualitas airnya Sama beda kualitasnya kali. jelek dong. Kan baru mulai pancaroba Iya, hitungannya. pancaroba itu. Nah, terus kalau misalkan apa namanya di musim-musim yang kayak Februari, Maret, April gitu emang tetap ada panen Ada, nggak? tapi jumlah nggak banyak. Jumlahnya lebih dikit. Lebih dikit. Kalau kan musim panen ya itu Oktober, November, Panen Desember, ya. Januari. Tapi nggak ada ya perbedaan kualitas mah ya. Kualitas ikan nggak mungkin dong. mungkin Iya, ya. tetap sesuai genetik ikannya. Itu beda ikan, iya benar. Nggak ada ya, Pak? Buang ya? Ayo dong satu aja. Siapa tahu. enak gede gitu. ikannya. Ikonnya McLeod. Iya, ekornya gede. Dapat nggak, Pak? Satu kali, Pak. Satu ada, Pak. Coba buka, Pak. Nggak ada ya. Ya. Ikannya, Pak. Itu apa Itu mah bekas itu. Bekas berantem ya? Bekas disontok ya? Patah tumor ya. Keloid. Iya, keloid bener. Iya, keloid, daging tumbuh. Ternyata kali ini kita kurang beruntung di Tapi indukan kan dapet kedua. yang itu, Betul. Yang pertama kita dapat 14 ekor. Tapi tenang, habis ini kita bakal lihat keliling-keliling di farmnya One Red. Ekor gede. Gede, dari panjang nih. Dah. Ada semoga. Coba diangkat. Dia punya ada satu. Wah, banyak mujair. Digiring.
Chicken murni gitu. Harusnya. Banyak dong, ikannya gede cuy. Kenapa nggak dikasih? Teman-teman, jadi kita udah kelar. Hari ini kita berhasil lihat panen yang satu, tapi satu lagi gagal. Jadi next mungkin kita bakal ada datang lagi mungkin sama Kohans, tapi nextnya bukan sama saya, tapi mungkin Kohans sama Didi. Ini ramai banget, semua pada baru kelar. Ada Akong, Komek, Pak Wandi juga baru kelar mandi habis nyemplung. Dompet tipis, bos. Siap. Apa? Dia belanja ya? Belanja? Hah? Belanja ya kamu ya? Ada deh. Oh, siap. Hah? Satu akuarium habis. Nah, akuariumnya kayak gimana? Kayak gini nih. Ada deh. Nih ya, jadi habis itu tadi kita setelah panen tuh asli kita sempat mindahin induk beberapa, dan ternyata ada yang panen tapi sayang masih muda banget. Dua ekor panen tapi sayang masih muda banget, dan kita belum tahu apakah dia bakal survive atau enggak. Kita hope for the best aja. Jadi nextnya kita akan balik lagi sama Kohans. See you on the next vlog. Goodbye.